Cerita kisah Upin dan Ipin. Kisah misteri. Tersesat di dalam hutan. Episode ke-1. Suatu hari Upin dan Ipin sedang asyik bermain di hutan tidak jauh di belakang kebun rumah mereka sambil tertawa riang dan mereka larut dalam suasana gembira. Tidak terasa mereka sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Upin dan Ipin larut dalam suasana bermain tanpa mereka sadari sudah semakin jauh ke dalam hutan dan hari sudah mulai gelap. Upin dan Ipin baru menyadari bahwasanya hari sudah semakin senja menjelang malam. Akhirnya mereka menangis ketakutan mau pulang, namun sepertinya mereka sudah tersesat ke dalam hutan. Tunggu lanjutan kisah Upin dan Ipin di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share dan like. Kisah misteri. Tersesat di dalam hutan. Episode kedua. Suara hutan di malam hari membuat Upin Ipin merasa ketakutan. Mereka memanggil-manggil nama Kak Ros dan Opah. "Kakak, Opah tolong kami," sambil menangis. "Kakak Opah kami janji tidak nakal lagi. Kakak Opah tolong datang jemput kami." Upin dan Ipin pun berdoa, "Ya Allah berilah kami petunjuk agar bisa pulang. Kami janji tidak akan lagi. Kami akan jadi anak yang baik menurut sama Opah dan Kak Ros." Wajah Opah dan Kak Ros pun terbayang-bayang. Upin dan Ipin rindu untuk pulang berjumpa lagi dan meminta maaf untuk menjadi anak yang selalu menuruti semua nasihat-nasihat yang baik. Tonton kisah selanjutnya Upin dan Ipin pada serial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan Kisah share. misteri. Tersesat di dalam hutan. Episode ketiga. Malam semakin larut menjadikan suasana alam di hutan yang gelap diterangi cahaya rembulan dan bintang-bintang yang bertaburan di langit menjadikan teman panorama tersendiri akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upin dan Ipin sudah tidak tahan lagi untuk menahan ngantuk mereka karena keletihan menahan rindu dan bercampur sedih karena ingin berjumpa kembali dengan Opah dan Kak Ros serta bermain dengan teman-teman mereka lagi. Mereka tertidur di bawah pohon besar dan rindang. Upin dan Ipin pun mulai masuk dalam dunia mimpi mereka, di mana mereka terbayang-bayang wajah Opah, Kak Ros, dan teman-teman bermain mereka semua. Tonton kisah mereka kembali pada serial berikut selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, and di-share. Tersesat di dalam hutan. Episode keempat. Ketika Upin dan Ipin hanyut dalam mimpi tidurnya, tiba-tiba ada cahaya terang yang datang di tempat mereka tidur dan kejadian aneh pun terjadi. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul pusara lubang misteri yang menarik Upin dan Ipin ke dalamnya, yang seolah membawa mereka pergi ke tempat lain. Diiringi tiba-tiba langit yang terang berubah menjadi gelap disertai gemuruh petir dan hujan yang deras, yang akhirnya membawa mereka di suatu tempat di atas awan yang tinggi, di mana pusaran cahaya misteri tersebut membawa Upin dan Ipin menembus kabutnya awan putih tebal di suatu tempat yang tinggi dan indah. Upin dan Ipin mereka juga masih tertidur di bawah pohon yang besar dan rindang, serta ada sungai indah yang mengalir di dalamnya. Tonton kisah Upin dan Ipin pada episode selanjutnya. Tersesat di dalam hutan. Episode kelima. Akhirnya Upin dan Ipin pun terbangun dari tidurnya. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata suasana hutan yang membuat mereka takut pada waktu malamnya kini berubah dengan pemandangan suatu tempat yang begitu indah dan menyenangkan. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Apakah yang mereka lihat dan alami adalah nyata? Karena baru saja mereka merasa ketakutan dan tertidur karena keletihan. Namun sekarang tiba-tiba ada di suatu tempat yang mereka juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tonton kisah cerita Upin dan Ipin pada episode berikut selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Bersambung ke episode ke-6. Tempat yang mereka berada sekarang penuh dengan pemandangan indah yang warna-warni, dengan keindahan sekaligus pelangi kemanapun mereka lihat. Upin Ipin sangat gembira sekali mereka bermain bersama kesana dan kemari mengelilingi tempat tersebut tanpa lelah dengan senangnya.
Tidak terasa mereka semakin jauh menjelajahi tempat tersebut, sehingga sampailah Upin dan Ipin di tepian di sebuah danau yang indah. Upin Ipin terus bermain menyusuri danau tersebut. Sampailah mereka di suatu tempat di dalam, lagi-lagi mereka masuk ke dalam hutan yang teduh, di mana banyak sekali rumah-rumah pohon yang berjejer dan tersusun rapi. Sampailah mereka berhenti di sebuah rumah pohon besar dengan Upin Ipin pun merasa lelah bercampur senang karena mereka melihat banyak rumah pohon. Namun mereka heran bertanya-tanya, siapakah yang tinggal di dalam hutan ini? Tiba-tiba ada suara dari balik pintu rumah pohon yang besar tempat mereka berhenti tersebut karena kelelahan bermain. Selamat datang penghuni baru, anak-anak yang baik, sapa mereka dari dalam. Kedatangan kalian telah kami tunggu-tunggu. Silahkan masuk saja, buka pintunya, jangan takut. Mendengar suara tersebut, Upin dan Ipin kaget bercampur khawatir dan takut. Namun mereka akhirnya memberanikan diri untuk masuk membuka pintunya. Betapa terkejutnya Upin dan Ipin, ternyata ruangan di dalam rumah tersebut sangat nyaman dan tidaklah menakutkan. Namun justru di mana terdapat ada sebuah tempat tidur yang besar dan indah. Ke episode ke-8. Wahai Upin dan Ipin, karena hati kalian yang senantiasa penuh cinta dan kasih sayang kepada orang tua dan teman-teman, maka hanya hati yang tulus dalam berbuat kebaikan saja yang bisa masuk datang ke negeri kami ini. Kalian sekarang ada di negeri dongeng langit, di mana kami hewan-hewan bisa berbicara bahasa manusia. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami hidup tentram dan aman. Namun tiba-tiba ada makhluk troll yang menjadi jahat dan mengganggu bangsa hewan di negeri kami ini. Upin Ipin pun kaget dan bingung mendengar cerita hewan rusa dan pendek tersebut. Sehingga Upin Ipin pun bertanya apakah itu makhluk troll. Dan apa hubungannya, kenapa mereka jadi bisa ada di negeri dongeng langit tersebut? Rusa dan Panda pun mulai menceritakan apa itu troll dan yang sedang terjadi. Ke episode ke-10. Episode ke-10. Troll adalah makhluk bertubuh kecil yang dimana tubuh mereka diciptakan berwarna-warni dan berpasangan, ada pria dan wanita. Mereka bersifat periang serta bersahabat dengan hewan-hewan yang ada di negeri dongeng langit ini, di mana mereka tinggal di hutan kaki pegunungan yang besar dan indah. Namun tiba-tiba di antara mereka ada yang berubah wujud menjadi besar. Maka troll yang berbadan besar tersebut juga merubahnya menjadi bersifat jahat dan merusak, serta juga mengganggu hewan-hewan yang ada di negeri ini. Sehingga troll besar itu pun menjadikannya sering kelaparan dan kehausan dalam mencari makanan dan minuman untuk dirinya. Oleh karena itulah makhluk troll besar itu sering mencari minuman di tempat sumber-sumber mata air ataupun di tepian sungai yang mengalir, di mana hewan-hewan berkumpul untuk saling bercanda ria tanpa ada gangguan sebelum adanya troll berbadan besar itu. Bantu subscriber